Bagaimana mungkin orang MUI ikut melawan negara, melawan pemerintah, sementara MUI adalah lembaga yang dibiayai oleh negara, memakai anggaran biaya negara. Ini kan kacau. Kemudian, bagaimana mungkin lembaga yang dibiayai oleh negara ikut bergabung dengan kelompok orang-orang mantan ex-ormas terlarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar, dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat, berkah selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Masih terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh gerombolan 212 di Jakarta kemarin dalam rangka meluapkan hasrat dan ambisi kepentingan kelompok mereka untuk menggulingkan Gus Yakut. Tapi insya Allah alhamdulillah tidak akan berhasil mereka. Nah, terkait dengan hal tersebut ada satu hal yang menjadi sorotan publik. Sorotan publik bukan lagi kepada apa yang mereka tuntut, apa yang mereka minta, tetapi justru di sela-sela aksi mereka ada kejadian konyol terkait dengan sholat jamaah, yang ada salah satu orang di atas odong-odongnya mereka itu, di atas mobil komando odong-odongnya itu, pria berdaster hijau, pak ulama besar, pak syekh, tetapi tidak bisa. Tapi sholatnya kacau, sholatnya berantakan. Terlihat sekali dia tidak biasa melakukan sholat. Terlihat sekali tidak biasa melakukan sholat jamaah. Dan usut punya usut, orang ini ternyata adalah pengurus MUI pusat. Luar biasa, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kapasiti seorang pengurus MUI pusat, tetapi urutan sholat saja tidak benar. Sholat jamaah saja tidak mampu, tidak benar. Nah, memang dia bukan pada pengurus harian atau komisi fatwa. Kabarnya dia adalah wakil ketua di bidang ekonomi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Oke, seandainya bahwa karena ini bidang ekonomi diambilkan dari orang yang memang memahami dan menguasai persoalan ekonomi, mungkin masih bisa kita terima. Tetapi yang tidak bisa kita terima adalah seandainya dia pada posisi bidang ekonomi, lalu apa urusannya dia memakai baju ulama? Apa urusannya dia ikut aksi unjuk rasa melawan Menteri Agama kita? Bukankah mestinya ngurusi ekonomi? Bukan ngurusi politik, bukan ngurusi agama yang bukan bidangnya. Ini persoalannya. Seandainya dia tampil di pasar mungkin, atau di sektor-sektor usaha yang lain, sesuai kapasitinya masih bisa kita maklumi. Tetapi ini tampil pada tengah-tengah publik, kepentingan agama, apalagi aksinya katanya bela ulama, bela agama, bela Islam, bela azan. Ini kan indisipliner namanya, baik secara keilmuan maupun secara kelembagaan. Saya paham, kita terima bahwa itu bukan representasi dari lembaga MUI, tetapi bahwa sosok dia sebagai pengurus MUI tentu saja ini mencemarkan nama baik MUI. Nah, yang kedua, sebagai pengurus MUI mestinya memiliki netralitas yang baik terhadap kepentingan bangsa dan negara ini. Apa yang mereka tampilkan kemarin di atas mobil odong-odong itu, ikut mendemo Gus Yakut, minta Gus Yakut dipecat, dipenjarakan. Netralitas dari mana? Itu udah masuk pada kepentingan politik praktis, bahkan fitnah, ujaran kebencian. Bahkan kalau mau ditelusur, kalau mau ditembak lebih dalam, penodaan agama, ya itu penodaan agama yang sesungguhnya. Menodai MUI, menodai ajaran Islam, sholat dengan cara yang ngawur. Kelihatan sekali dia, tidak hafal urutan sholat. Ini kan kiamat menurut saya. Dilakukan oleh orang kapasiti
memakai baju jubah kayak ulama. Yang notabene adalah pengurus MUI. Nah, dari fenomena ini, dari kejadian ini kita menjadi mafhum, menjadi paham mengapa selama ini MUI banyak yang meminta agar dibubarkan. Wajar sekali karena memang selain sejumlah pengurus MUI yang ditangkap oleh Densus 88, isinya orang-orang macam gini ini. Bagaimana mungkin orang MUI ikut melawan negara, melawan pemerintah, sementara MUI adalah lembaga yang dibiayai oleh negara, memakai anggaran biaya negara. Ini kan kacau. Kemudian, bagaimana mungkin lembaga yang dibiayai oleh negara ikut bergabung dengan kelompok orang-orang mantan ex-ormas terlarang? Bagaimana mungkin pengurus MUI ikut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan ormas terlarang? Sebagaimana kita tahu, aksi mereka adalah dalam rangka menjalankan perintah imam mereka Muhammad Rizik Syihab dari penjara. Dan kita juga semua tahu bahwa Muhammad Rizik Syihab adalah imamnya Front Pembela Islam, ormas yang telah dilarang oleh negara ini, ormas terlarang. Muhammad Rizik Syihab adalah pentolan pimpinan ormas terlarang di tanah air ini. Dan pengurus MUI yang kemarin ikut demo, ikut menjalankan perintahnya Muhammad Rizik Syihab, ikut menjalankan perintahnya pimpinan ormas terlarang. Halo, sampai di sini paham betapa kurang ajarnya oknum pengurus MUI ini. Jadi tidak hanya pada sisi peribadatan, tidak hanya pada sisi syariat Islam yang dia olok-olokan, dia permainkan di atas mimbar odong-odong mereka dalam aksi itu, tetapi dari sisi kebangsaan, sisi kenegaraan, sangat tidak lazim, sangat tidak elok, dan sangat melukai kita semuanya. Lembaga yang dibangga-banggakan memakan uang negara, tetapi orang-orangnya disusupi oleh orang terlibat terorisme, ikut bergabung dengan kelompok ormas terlarang begini. Nah, terakhir saya ingin menegaskan kembali, daripada menjadi selilit bangsa dan negara lembaga ini, memakan uang negara tapi orang-orangnya pengkhianat ini, satu kata, sepakat bubarkan MUI. Sekali lagi, akan lebih manfaat saya kira bubarkan MUI. Serahkan tugas-tugas yang ada di MUI yang terkait dengan kepentingan negara kepada Kementerian Agama. Cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Bergamat.